Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya mau share terkait dengan latihan kinematika rektangular bagian kedua. Kemarin di bagian pertama kita sudah menghitung grafikal dari mulai posisi menuju kecepatan dan percepatan. Sekarang posisinya kita balik, kita punya di sini grafik percepatan, kemudian kondisionalnya di sini dari mulai 0 sampai dengan 10. Dia dinyatakan bergerak konstan sebesar 10 meter per second kuadrat, dan dari 10 sampai dengan T aksen bergerak konstan dengan besar min 2 meter per second kuadrat. Yang ditanyakannya, gambarlah grafik Vt dan St serta tentukan T aksen yang diperlukan untuk menghentikan kereta yang bergerak. Di sini jelas dikatakan ya bahwa awalnya dia berjalan kencang, kemudian diperlambat karena dia akan berhenti. Oke, berarti di sini kita punya interval 0 kurang dari T kurang dari 10, punya persamaan A sama dengan 10 meter per second kuadrat, dan 10 kurang dari T sampai dengan T aksen, punya persamaan A sama dengan min 2 meter per second kuadrat. Untuk mencari kecepatan dari percepatan, kita menggunakan integral, di mana kita punya rumusan seperti ini ya. Integral V0 sampai V dV sama dengan integral 0 sampai dengan T A dt. Kita masukkan berarti ya untuk interval 0 sampai dengan 10, di mana persamaannya A sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka integral dari V0 sampai dengan V dV sama dengan integral 0 sampai dengan T 10 dt. Oke, integral dari V0 ke V, dV, maka diintegralkan jadi V min V0 di sini dikurangi sama dengan 10 kita integralkan menjadi 10T dari 0 sampai dengan T. Kita masukkan V, karena awalnya dia bergerak dalam kondisi diam dan tidak ada pergerakan, maka V0-nya sama dengan 0. Berarti V dikurangi 0 dikurangi 10T dikurangi 10 dikalikan 0. T 0. Oke, jadi V sama dengan 10 T meter per second. Ini berlaku hanya untuk interval 0 sampai dengan 10. Untuk membuat grafik, maka kita masukkan titik ekstrim dari interval ini ke dalam persamaan V-nya. Oke, V0 sama dengan 10 dikalikan 0 sama dengan 0 meter per second, dan V10 sama dengan 10 kalikan 10 sama dengan 100 meter per second. Oke, ini interval yang pertama. Untuk interval pertama kita bikin gambarnya atau grafiknya, oke, dari 0 sampai dengan 10, 100 meter per second ya. V0-nya 0, V10-nya 100 meter per second. Jadi seperti ini grafikalnya. Kita lanjutkan. Interval yang kedua dari 10 sampai dengan T aksen, A-nya sama dengan min 2 meter per second kuadrat. Sehingga di sini intervalnya integral dari V10 sampai dengan V dV sama dengan 10 sampai dengan integral 10 sampai dengan T min 2 dt. Diingat, perbedaan antara integral dan diferensial kita nggak pakai buntut ya. Kita nggak memasukkan intervalnya ketika proses tahap yang kedua. Tapi ketika di integral kita wajib memasukkan tahapan yang sebelumnya. Jadi V10-nya harus tetap terbawa. Di diferensial interval yang sebelumnya hampir tidak mempengaruhi interval yang berikutnya, tapi di integral sangat mempengaruhi sehingga si V-nya kita masukkan. Oke. V dikurangi V10 ya. dV diintegralkan jadi V, dimasukkan berarti V10 sama dengan 2 min 2 kita integralkan menjadi min 2T dari 10 sampai dengan T. Kita masukkan V dikurangi V10 kita dapat dari yang awal. V10 sama dengan 100, maka kita masukkan V dikurangi 100 sama dengan min 2T dikurangi min 2 dikalikan 10. Ya, T masukkan ke sini, 10 masukkan ke sini. Berarti ini min 20. Min 20 dikalikan min depannya maka jadi positif 20. Kemudian min 100 ini kita pindah ruaskan ke kanan menjadi positif 100. Sehingga persamaan V yang kedua di sini lanjutannya adalah positif 120 dikurangi 2T. Sehingga dari interval 0 sampai dengan T aksen persamaan kecepatannya adalah 120 min 2T. Oke, kembali kita masukkan ke dalam
titik ekstrimnya. Karena ini bukan persamaan kuadrat ya, jadi bukan berupa parabolik gitu, jadi langsung bisa kita masukkan masih linear sistemnya. V10 tadi udah didapetin ya, kita masukin yang awal juga 100, maka masukin ke sini juga pasti 100 ya. Oke, kemudian VT-nya, gimana VT-nya? Tadi kita, dapat informasi bahwa dia berhenti kan, di T aksen. Berarti bisa dibilang di T aksen itu tidak ada percepatan atau kecepatan yang terjadi, sehingga bisa disimpulkan di T aksen kecepatannya sama dengan 0 meter per second. Oke, sehingga kita bisa masukkan ke dalam rumusan ini, VT aksen sama dengan 120 min 2T persamaannya, sehingga ketika VT-nya 0 sama dengan 120 min 2T, kita bisa mencari T-nya ya. Min 2T kita pindah ruaskan jadi positif 2T, aksen sama dengan 120. Sehingga T aksennya sama dengan 120 dibagi 2, jadi 60 second. Oke, maka besar T aksennya adalah 60 second ya. Jadi kita bisa mengkomplitkan interval yang kedua dari mulai 10 sampai dengan 60. Harusnya pakai sama dengan nih. Bentar, saya rubah dulu sedikit. Oke, V sama dengan 120 min 2T meter per second. Oke, sehingga kita bisa gambar kayak gini ya. Dari 0 sampai dengan 10 kita dapat dari tadi gambar interval yang pertama, yang kedua nih yang warna oranye dari 10 sampai 60, di sini 100 dan di sini terakhir di 60 sama dengan 0 meter per second. Berarti kita sudah dapat dua jawaban langsung sekaligus di sini terkait dengan T aksen sama dengan 60 second dan grafik VT. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk mencari posisi dari kecepatan sama dengan ketika kita mencari kecepatan dari percepatan, maka kita menggunakan sistem integral. Oke, sehingga di sini integralnya adalah integral dari SO sampai SDS sama dengan integral dari 0 sampai T V dt. Oke. Sama seperti yang tadi, kita kerjakannya percis, kita kerjakan interval yang pertama dari 0 sampai 10 dengan persamaan V sama dengan 10T meter per second. Sehingga kita masukkan di sini integral S0 sampai dengan SDS sama dengan integral 0 sampai dengan T 10T dt. Oke. DS diintegralkan menjadi S. Jadi di sini tinggal kita masukkan S min SO, S0 sama dengan 10T kita integralkan menjadi 10T kuadrat. Dari 0 sampai dengan T, baru kita masukkan 0 dan T-nya. S0-nya karena dia bergerak diam, maka S0-nya sama dengan 0. S min 0 sama dengan 10T kuadrat dikurangi 10 dikalikan 0 kuadrat. Sehingga S sama dengan 10T kuadrat. Sehingga bisa disimpulkan dari interval 0 sampai dengan 10, S-nya sama dengan 10T kuadrat meter. Di sini bentuknya adalah persamaan kuadrat, sehingga sistemnya agak sedikit parabolik. Untuk mencari titik ekstrimnya kita bisa menggunakan persamaan titik ekstrim sama dengan min B per 2A. Di mana B-nya itu adalah variabel kedua di mana T-nya itu tidak kuadrat, tapi di sini nggak ada. Jadi titik ekstrimnya kita pastikan adalah 0. Oke. Sehingga di sini S0 kita masukkan 10 kalikan 0 kuadrat sama dengan 0 meter per second. Dan S10-nya kita masukkan 10 dikalikan 10 kuadrat. 10 kuadrat itu 100, berarti 1000 meter per second. Sorry, kenapa meter per second ya? Ini kan, nah ini kan posisi dan jarak, jadi meter aja. Oke. Nah, berarti di sini kita bisa gambar, harusnya ini sedikit agak parabolik ya. Nggak apa-apa lah ya, saya anggap lurus dulu. Agak susah untuk ngedit lagi. Oke, ini sedikit agak parabolik, harusnya di titik 0 nilainya 0 meter dan titik 10 nilainya 1000 meter. Oke, ini adalah interval yang pertama untuk posisi. Kemudian di interval yang kedua dari 10 sampai dengan 60 ini juga harusnya pakai sama dengan V sama dengan 120 min 2T. Sama dengan yang tadi, kita integralkan, ingat ada buntutnya harus masuk. S min S10 sama dengan 120 kita integralkan menjadi 120T, dikurangi 2T kita integralkan menjadi 2T kuadrat. Oke.
dari 10 sampai dengan T, S dikurangi S10-nya sama dengan 1000 ya, dari grafik yang atas kelihatan. Kemudian 120T min 2T kuadrat dikurangi. Ketika dia 10, 120 kalikan 10 sama dengan 1200 dikurangi 2 kalikan 100, 200. 1200 kurangi 200 sama dengan 1000. Jadi min 1000, ini negatif 1000-nya, min 1000 dari sini kita pindah ruaskan ke kanan jadi positif. Sehingga di sini 120T min 2T kuadrat dikurang 1000 ditambah 1000 berarti impas. Jadi S yang interval kedua sama dengan 120T min 2T kuadrat. Oke, maka di interval yang kedua ini kita bisa simpulkan dari 10 sampai dengan 60 itu S-nya sama dengan 120T min 2T kuadrat. Ingat, ini adalah persamaan kuadrat, sehingga kita ada titik ekstrim. Oke, kita cari titik ekstrimnya dulu ya, karena S ini persamaan kuadrat. Oke, kita cari titik ekstrimnya, yaitu titik awal, titik akhir dari interval, dan titik puncak. Titik puncaknya itu kita pakai rumus yang ini, X sama dengan min B per 2A, di mana B-nya sama dengan 120 dan A-nya adalah minus 2. Sehingga 120 per 4. Harusnya 30 ya. Sebentar, saya edit menjadi 30 second. Oke, 120 bagi 4, 30 kan ya? Oke. Berarti yang ini kita edit nih. Kita masukkan ke sini. Oke. Di S10 tadi kita udah punya informasi 1000 meter. Sekarang di 30 kita punya informasi 120 kalikan 30, berarti kita punya 3600 ya. Ini kita ganti 3600. Oke, dengan 30 kali 30 itu kan 900 kalikan 2 1800. Oke. Berarti ini 1800 meter nih. Wah, Masya Allah. Oke, dan titik ke-60-nya ternyata ya 0 ya lah, ada berhenti gitu ya. Pasti. Berarti ini kita ganti jadi 1800 dan ini merupakan 30 second. Dari sini kita gambar grafiknya, grafik akhirnya adalah seperti ini. Oke. Latihan ini bisa kalian ulang. Coba diulang kembali yang part satunya dulu, baru kita mengulang part 2-nya supaya lebih jelas. Ingat, di part 2 ini, di part integral ini ada buntut. Kalau enggak, saya bilangnya ada yang harus ikut. Ingat, persamaan yang pertama, data yang pertama, karena ini integral, disebut integral T kenaikan gitu. Jadi akan ada yang harus tertambahkan atau terbawa. Oke, mungkin sekian dari share saya di part 2 ini. Selamat belajar, semoga kalian semua sehat selalu ya. Amin, rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.